Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu pada seri pengelolaan web server. Pada seri sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana kita bisa mengakses database kita melalui website atau web server kita. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana melakukan backup dan juga melakukan restore database dari website kita. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu akses melalui server dengan menggunakan third party atau aplikasi tambahan ya. Di sini kita menggunakan aplikasi FTP, File Transfer Protocol ya. Kita sudah jelaskan apa itu FTP pada video sebelumnya. Untuk membantu kita dalam pengelolaan server, biasanya kita membutuhkan adanya sebuah aplikasi FTP ya. Ini agar kita bisa mengakses folder-folder yang ada di website kita atau server kita. Karena sebagian besar server kita itu tidak memiliki halaman desktop ya, hanya melalui command line saja. Oleh karena itu kita perlu bantuan aplikasi yang memudahkan kita untuk navigasi ke folder-folder yang ada di sebuah server yang kita kelola. Di sini kita akan menggunakan sebuah aplikasi open source yang dapat digunakan gratis. Sini saya menggunakan WinSTP. Nanti ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan. Tapi untuk demo kali ini kita gunakan WinSTP saja. Untuk mendownloadnya Bapak Ibu bisa ke web Google, kemudian masukkan saja WinSTP, kemudian bisa pilih di halaman yang pertama. Sini kita bisa download WinSTP-nya. Kemudian setelah selesai proses download, maka kita bisa menginstal aplikasi ini ya. Untuk instalasi sendiri, karena saya sudah menginstal di sini, jadi saya skip saja Bapak Ibu. Saya akan buka saja WinSTP saya yang sudah saya install. Oke, biasanya kalau pertama kali instalasi tidak akan muncul ini ya, ini karena versi sebelumnya. Saya close saja, saya tidak perlu upgrade ya. Kalau sudah, nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini ya, di WinSTP nya kira-kira website apa yang akan kita kunjungi ya. Kemarin saya menggunakan mockup.unanaCID ya sebagai menu untuk latihan kita. Ini kemudian portnya ini kita ambil default saja, kemudian username-nya ini sesuai dengan username yang Bapak Ibu peroleh dari admin kita, juga dengan passwordnya. Kalau sudah, pastikan Bapak Ibu sudah terkoneksi ke VPN ya, karena sama halnya dengan akses di versi web browser, maka untuk versi WinSTP kita juga harus mengakses melalui VPN ya. Kalau sudah, kita saya sudah pastikan di sini VPN saya sudah connect ya. Kemudian saya tinggal login. Jika berhasil, kira-kira akan terkoneksi seperti ini ya Bapak Ibu. Saya kecilkan dulu layarnya supaya bisa terlihat. Oke, jadi di sini kita sudah bisa mengakses folder yang ada di server kita. Jadi di sini ada dua bagian, ada bagian di sebelah kanan ini adalah akses server, sedangkan di sebelah kiri ini adalah desktop komputer kita. Ya, jadi ini sangat membantu sekali kita ketika melakukan copy dari server ke folder yang ada di komputer. Ya. Di sini saya akan masuk ke root server kita, ke root ya. Kemudian di sini untuk aplikasi-aplikasi yang ada di sebuah server, maka dia akan disimpan di bagian home di sini ya, di home, di folder home. Di sini terlihat ada banyak sekali aplikasi-aplikasi atau web-web yang ada di sebuah server yang kita kelola ini ya. Kita akan coba masuk ke sebuah web aplikasi yang sudah saya tambahkan. Sebelumnya ada mockup ya. Di bagian mockup ini adalah sebuah website ya, halaman web yang alamatnya adalah mockup.unanaCID. Kemudian di dalam mockup ini nanti akan ada beberapa folder-folder, tentunya folder dalam pengelolaan.
nanti ada folder yang penting, itu adalah folder public HTML. Ini adalah folder di mana kita meletakkan nanti aplikasi yang akan kita tambahkan di website kita. Misalnya kalau kita mau install WordPress, maka kita harus klik di sini ya. Kita harus meletakkan file WordPress-nya di sini. Ini contohnya yang sudah terisi ya, Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas bagaimana kita bisa mengaksesnya. Begitu juga untuk backup. Setelah kita membackup membackup database, selanjutnya terkadang kita juga perlu membackup folder ini ya, folder ini supaya nanti kalau ada upgrade atau ada perbaikan, maka kita bisa menyimpan file ini. Kalau seandainya proses upgrade-nya terganggu, misalnya tidak sukses, maka kita bisa menaikkan lagi backup ini ya. Tinggal copy saja, lalu kita bisa pastekan di halaman sini ya, di halaman komputer kita. Misalnya saya akan buat sebuah folder, new folder saja di sini. Kemudian saya tambahkan namanya adalah mockup ya, backup mockup. Oke, seperti ini. Kalau sudah, nanti saya bisa buka dan saya bisa tarik ini ke sini. Lalu saya tinggal tunggu prosesnya selesai seperti ini ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika prosesnya telah selesai nantinya, maka kita bisa melakukan upgrade ataupun melakukan perubahan-perubahan terhadap website yang akan kita kelola. Hal ini perlu dilakukan Bapak Ibu agar seandainya nanti ada kerusakan-kerusakan sistem, kita bisa menaikkan kembali aplikasi yang sudah kita install atau kita tambahkan di server kita. Oke, saya coba cancel saja ini, saya skip saja. Karena prosesnya cukup lama, tergantung dari koneksi kita. Saya abaikan saja ya. Jadi intinya nanti Bapak Ibu, jika prosesnya telah selesai, maka kita telah memiliki sebuah folder untuk backup ya. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau seandainya ingin melakukan upgrade aplikasi ataupun upgrade websitenya, pastikan kita telah melakukan backup file atau backup folder dari public HTML kita. Terkadang nanti juga ada beberapa aplikasi yang tidak hanya meletakkan folder di dalam public HTML, tapi juga di luar HTML ya. Hal ini untuk menghindari beberapa beberapa serangan-serangan hacker melalui folder upload. Maka nanti akan ada sebuah folder khusus untuk upload di sini. Apakah Moodle ataupun kalau kita menggunakan OJS ya, Open Journal System, biasanya nanti akan ada satu folder khusus yang kita tambahkan di sini, kita letakkan di luar public HTML agar tidak bisa diakses oleh hacker secara langsung ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup jelas mengenai ini. Berikutnya nanti kita akan demokan bagaimana kita bisa menambahkan sebuah sebuah website di public HTML ini dengan prediksi, dengan perkiraan bahwa ini websitenya masih kosong, tidak ada isinya sama sekali. Kemudian nanti kita bisa menambahkan, misalnya kita akan menginstal WordPress ya. Kita akan menginstal WordPress seperti ini, WordPress. Ketika kita ingin menginstal WordPress, maka nanti kita bisa manfaatkan fitur ini untuk mengelola halaman website kita dengan menggunakan CMS. Oke, Bapak Ibu, saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.